Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengenai belajar bertumbuh dalam kasih-Nya. Ini kita akan renungkan dan berdasar dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak balik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Berbahagia setiap kita yang membacakan, merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kita semua pernah menyesali masa lalu. Bahkan kita mencoba untuk melupakan dosa dan kesalahan kita. Sebagian orang menjalani hidup sambil sesekali melihat masa lalu. Mereka masih saja merindukan masa lalu yang indah. Ketika hidup tampak jauh lebih baik. Mereka mengingat bagaimana di masa lalu masih ada banyak keluarga yang utuh. Orang Kristiani yang saleh dan masyarakat yang begitu harmonis maupun sahabat, kerabat dan keluarga kita. Terasa begitu hangat, dekat dengan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, gak jarang juga kita merasakan yang sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, saya teringat akan karakter komik Peanuts yang bernama Linus dan Charlie Brown. Yang tentang fokus pada hari ini atau berharap hari kemarin memberikan sesuatu yang lebih baik. Namun kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat di masa lalu. Bapak Ibu Saudara, sebagian orang Kristiani ingin merasakan masa-masa lampau yang begitu indah. Tetapi tidak ada masa-masa lampau yang indah dalam sejarah, baik pada abad pertama ataupun pada masa sekarang ini. Orang-orang percaya telah menghadapi berbagai kesulitan yang sangat besar sejak masa pelayanan Rasul Paulus, seperti masalah seks bebas, ajaran sesat, dan perselisihan di antara anggota jemaat. Bapak Ibu Saudara, meskipun ada kesulitan yang dihadapi gereja Tuhan, tetapi berdiri dan berkembang dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Itulah yang dilakukan Yohanes dan Markus. Ia telah memulai perjalanan misi bersama Paulus dan Barnabas, tetapi saat memasuki di Asia Kecil, ia meninggalkan mereka dan pulang ke tempat asalnya. Tidak ada penjelasan tentang alasan kepergiannya, tetapi Rasul Paulus menganggap itu sebagai pembelotan yang sangat memalukan. Selanjutnya Markus juga menjadi kawan sekerja Barnabas. Kita tidak mengetahui secara detailnya, yang pasti Markus berubah dan berbaikan dengan Paulus. Ketika Paulus juga berada di penjara, ia menunggu pelaksanaan hukuman mati. Ia meminta kepada Timotius untuk datang dan mengajak Markus. Ia menganggap pelayanan Markus penting baginya.
Kita tidak dapat menghapus masa lalu, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita dapat belajar dari hal tersebut. Saat kita membawa segala dosa kita dan kesalahan yang kita perbuat, bahkan kita mencari Tuhan, kita mencari akan pertolongan dan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita tidak membawa segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan dan mencari pertolongan-Nya. Kita dapat menjadi orang yang lebih baik di hari ini maupun di hari yang akan datang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dapat merenungkan bagian dari firman Tuhan ini dan melandasinya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi dan kami sangat berterima kasih Tuhan untuk rahmat dan kasih Engkau dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga tak henti-hentinya berdoa untuk setiap hati kami mungkin yang saat ini banyak mengalami rasa kepahitan dalam diri kami di masa lalu, baik kami yang belum bisa berdamai di dalamnya. Tuhan, kami percaya firman hari ini menegur setiap kami untuk senantiasa percaya akan kasih dan rahmat Engkau yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menaungi setiap kami mendekap dengan kasih-Mu yang lebih hangat lagi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas dan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.